Nah, di sini yang spesial, mobil ini di tipe Prime punya, berbicara tentang suspensi, tapi kayaknya buat interior nih ada host khusus nantinya. Halo Sobat YouTube That's Hobby, balik lagi di channel YouTube That's Hobby. Perkenalkan Hyundai Stargazer. Oh, ini dia nih, bintang baru untuk keluarga yang Hyundai perkenalkan di minggu ketiga Juli 2022. Nah, ini Hyundai Stargazer ini nih sepintas yang gua kasih lihat ke kalian semua ya, yang di first impression, yang kalian bisa lihat di link di atas. Nah, mobilnya ini bener-bener fresh looking yang baru dikeluarin Hyundai di Juli 2022. Tapi sebelum kita jauh ngomongin masalah mobil Hyundai Stargazer ini, special thanks kita ucapin dulu ke Mbak Kiki dan Mas Iman dari Hyundai Pegangsaan yang udah nyediain waktu dan tempat yang buat kita ini bisa akhirnya nge-review lagi detail dari Hyundai Stargazer-nya. Nah, di kesempatan ini kita akan bahas terkait detail dari eksteriornya dulu. Habis eksterior itu nanti kita akan detail untuk interior dari Hyundai Stargazer ini. Ya, Hyundai Stargazer ini sekarang dikeluarin dari Hyundai dengan 4 tipe ya, dari mulai aktif, trend, style, dan prime. Nah, yang kita lihat sekarang yang ini nih warna abu ya, warna abu-abu metalik gitu. Ini yang tipe prime, tipe tertinggi. Nah, untuk yang tipe aktif dan trend itu malah sampai ada 2 varian, aktif dan trend, yang tipe manual dan matic. Nah, kalau yang style dan prime itu yang tipenya memang hanya untuk yang matic aja. Nah, itu dia. Nah, kita ngomongin dari mobilnya dulu nih. Kalau secara melihat tampilannya, ini yang tipe tertinggi prime dari depan. Ini nih kayak kita kenal. Memang Hyundai ini nggak tahu ada alasan utama apa ya. Mirip banget kayak Xpander. Dari depan, dari tampilan keseluruhan, dari samping apalagi itu mirip banget Xpander. Tapi yang spesial, di depan ini perpaduannya sangat manis banget ya. Jadi ngelihat dari detail list lampu LED-nya, daytime running light-nya ini perpaduan kayak ngelihat Baby Staria. Jadi itu kecil tapi masih ada kesan maco dan elegannya dapat banget. Terus dari segi grillnya, ini grillnya sekarang udah mengotak ya. Artinya memang bukan kayak kisi-kisi biasa yang kayak udah pernah ada sebelumnya. Out of the box banget, baru. Warnanya pakai warna black chrome. Asik ngeliatnya sih. Jadi perpaduannya masuk banget. Terus dari sisi depan dan ke samping nih. Nah, ini nih. Kalau dari depan ke samping sekarang melihat dari segi aerodinamisnya ini benar-benar kayak tuh nggak ada potongan atau patahan gitu, jadi benar-benar ovalnya tuh garis aerodinamisnya dapat. Jadi memang terlihat mobil ini mengedepankan dari sisi kenyamanan juga, aerodinamisnya juga oke, kayak bisa terlihat dari garis-garis mobilnya. Dan memang walaupun terkesannya sama, apalagi di lampunya nih ini lampunya benar-benar kayak Xpander banget ya, tapi memang sudah jauh lebih baik daripada mobil rival-rivalnya. Nah, seperti itu ya. Ke bagian samping dari Hyundai Stargazer sekarang terlihat jelas. Nah, di sini garis oval atau aerodinamis yang tadi dari depan kelihatan sama sekali nggak ada kotak atau lancip-lancip sudut yang menghalangi angin ya. Dia diterusin langsung ke garis bagian tengah lalu ke belakang. Nah, di sini jadi jatuh garisnya itu juga masih dibikin oval-oval yang futuristik ya, mewah gitu. Dia memang nggak lancip. Terus dari samping terlihat mobil ini masih mengesankan dari tipenya. Mobil ini kan memang termasuk ke low MPV. Jadi low MPV-nya ini kalau kita lihat secara ground clearance-nya ini sekarang jaraknya 19 atau 195 mm, 19,5 cm. Memang pesaing-pesaingnya masih ada juga yang lebih tinggi ground clearance-nya. Tapi untuk kelas mobil seperti ini itu sudah sangat lumayan sekali dan bagus banget mempertahankan dari ground clearance mobil. Nah, kalau untuk berbicara apa dulu nih kira-kira dari bagian depan, memang untuk velg, dari desain velg depan dan belakang ini luar biasa. Velgnya ini benar-benar desain yang baru. Sekali lagi, Hyundai selalu mengeluarkan mobil-mobil dengan desain velg yang baru, tidak sama seperti yang lainnya. Ukuran profil ban dari ban depan dan belakang menggunakan profil ban yang sama ya, lebar 205 per 55 untuk velgnya, ringnya ring 16 in. Tapi sayangnya memang untuk segi pengereman depan sudah menggunakan rem disc brake cakram, tapi belakangnya masih tromol. Jadi cukup sayang banget ya.
belakangnya masih tromol. Gimana kalau dari segi mobil ini? Mobil yang harga dari terendahnya sekitar 240 juta sekian, dan tipe yang tertinggi tipe Prime itu 307,1 juta. Kayaknya kalau ngeliat tipe tertingginya Hyundai Stargazer ini sama tipe tertinggi dari harga tipe tertinggi dari mobil pabrikan lain ya, 307 juta ya. Nah memang cuman, nah di sini yang spesial, mobil ini di tipe Prime punya opsional tambahan yang bikin tampilannya semakin kece. Jadi ada additional pilihan buat para konsumen. Contoh dari atap, mobil ini bisa ada customize untuk atapnya ditambahin warna hitam, jadi dia menjadi two tone color. Nah kalau penambahan dari warna atap ini itu menambah sekitar ya 1,5 juta ya tambahannya. Terus di bagian tengah di row kedua baris tengah ini sebenarnya bangku aslinya standar dari walaupun tipe tertinggi itu tiga orang ya di baris tengah. Tapi bagi yang mau opsional untuk tambahan kelihatannya supaya mobil ini menjadi lebih elegan dan sporty, pastinya ada captain seat. Pilihan untuk captain seat yang ditawarkan oleh Hyundai dengan menambah biaya sekitar 1,5 juta. Jadi dengan tipe tertinggi yang trim tipe Prime dengan harga 307 ditambah dengan two tone color di bagian atas, lalu ada bagian tengah untuk captain seat, kira-kira harganya menyentuh sekitar 309 juta sekian. Wow, harganya lumayan ya, tapi memang mobilnya benar-benar worth it sekali. Ya, berbicara tentang suspensi. Nah, mobil Hyundai Stargazer ini untuk kenyamanan di suspensinya memang di bagian depan dia pakai tipe MacPherson strut. Terus di belakang dia pakai yang torsion beam. Sebenarnya ada sih tipe-tipe suspensi lain yang disematkan di mobil-mobil rival-rivalnya yang lebih nyaman. Cuman untuk penggunaan itu sih dirasa sudah cukup mumpuni ya, lebih cocok sepertinya dari tim engineer Hyundai untuk mencematkan tipe suspensi tadi di Hyundai Stargazer ini. Berbicara ngomongin masalah wheelbase, ini mobil yang panjangnya ini secara wheelbase dia lebih panjang 5 mm dari pesaing terdekatnya Mitsubishi Xpander. Jadi bisa kebayang sih, walaupun memang panjangnya nggak terlalu signifikan, tapi bangku depan, di tengah maupun yang paling belakang itu sudah terlihat pastinya lebih lega dan nyaman untuk dikendarain. Nah, kita ngomongin di dapur pacu. Untuk dari tenaga Hyundai Stargazer ini sendiri, kayaknya kita sambil buka kap mesinnya ya, sebentar. Dapur pacu yang sudah disematkan di Hyundai Stargazer ini sudah pakai mesin 4 silinder 1500 cc. Tenaganya ini udah 115 PS dengan torsinya mencapai 144 Nm. Cukup ini sebenarnya bertenaga sekali mobilnya, bertenaga dan pastinya juga irit bahan bakar. Nah, rival-rival yang lainnya yang mungkin sedang berada di zona nyaman, wah wajib mempertimbangkan nih, jangan sampai terlena nih, mobil ini benar-benar akan menjadi pesaing besar para rival-rivalnya. Nah seperti itu ya, kita coba tutup lagi. Sekarang kita kayaknya perlu review bagian interior ya, karena dari awal udah gua bahas masalah eksterior, desainnya yang sudah benar-benar futuristik dan memang fresh looking banget. Mobil benar-benar baru, aerodinamis, terus dengan dari lampunya ini desainnya lampu DRL-nya manis bergaris panjang, boleh dibilang ini benar-benar kayak baby Staria banget ya. Lampunya, grillnya, performa mesin juga sudah, dimensi. Nah, sekarang gimana dari segi interiornya, dari segi fitur-fiturnya, kira-kira ada teknologi atau kecanggihan apa yang disematkan di Hyundai Stargazer ini? Mungkin ada BlueLink, mungkin ada fitur SOS, itu akan kita kupas lebih dalam lagi. Tapi kayaknya buat interior nih ada host khusus nantinya. Kita tunggu dari host khusus itu ya, untuk bagian review interior dan test drive-nya. Nah, ke bagian belakang dari Hyundai Stargazer ini, kelihatannya luar biasa, ini gemuk loh. Gemuk itu ya gemuk-gemuk padat dan elegan. Jadi kelihatan kalau dari atasnya ada perpaduan juga pemasangan shark fin ya, pastinya ya sudah pakai shark fin. Spoilernya juga dia bukan spoiler yang model-model menonjol ke belakang, dia tertanam gitu bareng sama si panel pintu. High mount stop lamp-nya juga lebar,
full LED pastinya, dan kelihatannya bikin klipnya lagi bagusnya dari Hyundai penempatan wipernya ini dia nggak kayak terpisah dengan penempatan konsol batang wiper di bodi, tapi menempel di kaca, dan kacanya juga benar-benar luar biasa lebar ya. Sepertinya orang akan terpesona melihat dari bagian belakang ini karena terkesan memang luas banget. Ditambah lagi desain dari lampunya itu sendiri. Lampunya ini benar-benar ada yang tipe prime ini nih, dia dari kiri ke kanan dan full di sepanjang tengah warna full LED merah ini menyala. Jadi emang bukan aksesoris biasa dan nyala. Desain lampunya itu sendiri wajik kotak lancip gitu ya, full LED dari atas ke bawah, itu benar-benar sesuatu yang baru. Jadi benar-benar kalau cuma lampu malamnya aja dia hanya garis, begitu direm biar full LED-nya luar biasa. Terus memang sudah ada emboss dari Stargazer, Hyundai logonya itu besar sekali. Pastinya ada sensor parking juga, ada 3 ya, di bagian kiri, tengah, dan kanan. Emblem Prime ini yang benar-benar menaikkan kasta yang Hyundai Stargazer tertinggi ini. Kita buka dari bagasinya. Oh, memang buka pintu bagasinya sayangnya belum dikasih yang power back door pakai sensor ya gitu ya, jadi masih pegang gitu. Akomodasi bagasi terkesannya luas sekali ya. Memang ini di baris ketiga kursinya bisa dilipat. Ketika dilipat pun untuk formasi pelipatannya dia 50% sama rata, dan begitu dilipat lega sekali, luas bagasinya. Kira-kira itu sih untuk tampilan Hyundai Stargazer dari bagian sisi belakang. Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this.